Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang identifikasi surat dinas dan surat pribadi, ya. Dimana di bab 3 di semester genap ini kita membahas tentang korespondensi, tentang surat menyurat, kegiatan berkomunikasi dengan alat tulis, ya. Dimana yang akan kita bahas di sini tentang fungsi dan jenis-jenis dari surat pribadi maupun surat dinas. Oke, kita mulai saja untuk kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan fungsi dan jenis surat. Nah, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu, di mana kita akan membahas tentang fungsi dari surat. Ya, fungsi dari surat. Pernah menulis sebuah surat sebelumnya? Pernah atau enggak pernah? Ya, kalau pernah berarti kalian sudah tahu fungsi surat itu gunanya untuk apa. Tapi kalau yang belum pernah menulis surat, ya bisa membaca juga, searching di Google juga banyak fungsi surat, ya, maupun di buku-buku sumber-sumber lainnya. Ya, bisa kalian lihat fungsi suratnya di situ. Nah, oke. Jadi, ada yang tahu fungsi surat itu untuk apa? Ya, untuk apa fungsi surat? Ada yang tahu? Ada yang tahu fungsi surat untuk apa? Ya, fungsi surat yang pertama, ya, itu sebagai bukti nyata hitam di atas putih, dengan seperti surat perjanjian. Nah, kalau kita mengadakan sebuah perjanjian, ya, itu harus ada bukti nyata hitam di atas putih biar bisa dipertanggungjawabkan, ya. Terus yang kedua, sebagai alat pengingat, ya, karena surat ini bisa kita arsipkan, ya. Jadi kita bisa melihat lagi kalau kita lupa, misalnya kita ada sebuah acara nih, kita lupa tanggalnya, harinya, tempatnya di mana. Nah, surat inilah sebagai pengingat kita. Oke. Yang ketiga, sebagai bukti sejarah. Nah, sebagai bukti sejarah. Yang keempat, sebagai pedoman kerja. Nah, kalau kita bekerja nanti kita akan mendapatkan namanya surat kerja, ya, untuk melaksanakan tugas yang kita emban di luar, ya. Oke, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, sebagai duta atau wakil penulis. Kenapa sebagai duta atau wakil penulis? Karena surat kita itu mewakili diri kita sendiri, ya. Misalnya kita mengadakan sebuah rapat namun tidak bisa menghadiri, kita bisa menulisnya dalam surat ataupun dengan menggunakan memorandum, ya, memo, pesan singkat. Kalau zaman sekarang itu menggunakan WA Messenger, ya, sebagai wakil kita, ya, wakil penulis. Oke, yang keenam, sebagai alat promosi. Nah, sebagai alat promosi untuk mempromosikan dagangannya, seperti para pedagang mempromosikan atau memberitahukan sesuatu dengan menggunakan surat atau selebaran surat. Oke, yang terakhir, sebagai bahan untuk mengambil keputusan, misalnya dalam surat penawaran dan surat pelaporan. Nah, surat pelaporan, ya. Oke, sampai di sini
dalam fungsi surat ada yang ingin tanyakan? Paham ya? Ada 7 fungsi surat, itu sebagai bukti nyata, sebagai alat pengingat, sebagai bukti sejarah, sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas, dan sebagai duta atau wakil penulis. Yang keenam sebagai alat promosi, yang ketujuh sebagai bahan untuk mengambil keputusan seperti surat penawaran dan surat pelaporan. Oke ya, paham ya sampai di sini. Kalau ingin bertanya nanti silakan di kolom komentar saja. Oke, yang nih jenis-jenis surat. Ayo, ada yang tahu jenis-jenis surat? Jenis-jenis surat ada berapa? Ada apa saja? Coba sebutkan. Ya, ada berapa jenis surat? Nah, kita sedang membahas tentang surat apa di sini? Kita membahas tentang surat pribadi dan surat dinas. Berarti sudah 2 jenis surat yang sudah terjawab. Surat pribadi dan surat dinas yang kita bahas di sini berarti sudah 2 jenis yang sudah terjawab. Ada 5 jenis surat dinas. Ya, ada 5 jenis surat, bukan 5 jenis surat dinas ya. 5 jenis surat, ada 5 jenis surat. Yang 2 tadi sudah terjawab, yang ketiganya apa? Ayo. Yang ketiganya itu adanya ya, kita bahas satu persatu saja. Jenis surat yang pertama yaitu surat resmi. Nah, surat resmi di sini surat yang digunakan untuk kepentingan resmi ya, baik perseorangan, instansi maupun sebuah organisasi. Ini misalnya dalam surat resmi ini ada surat undangan. Nah, pernah melihat surat undangan kan yang dikirim dari orang perorangan ya. Misalnya surat undangan nikah dan lain sebagainya. Surat edaran. Surat edaran misalnya kayak surat edaran dari wali kota tentang bahaya COVID-19 yang pada saat ini sedang meneror lah. Dan surat pemberitahuan ya, pemberitahuan. Yang kedua adanya surat pribadi. Nah, 2 ini kan kita bahas nih sesuai dengan materi kita ya. Surat pribadi. Surat pribadi ini surat yang dituliskan dari orang untuk orang lain yang atas nama pribadinya sendiri yang ditujukan kepada orang lain. Misal kita ingin menulis sebuah surat pribadi kepada sanak saudara kita yang jauh di sana ya, seperti menulis untuk nenek, sahabat ya, kita menggunakan surat pribadi. Nah, yang ketiga adanya surat niaga. Tahu surat niaga? Surat niaga ini surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jual beli. Ini ada surat niaga namanya ya. Misal ada surat pembelian, surat penawaran, surat pengiriman barang ya, surat permintaan. Ini yang digunakan untuk kegiatan perdagangan ataupun jual beli ya. Oke, yang keempat ada surat dinas. Nah, surat dinas ini juga termasuk ke dalam kategori surat resmi. Kenapa surat resmi? Dikarenakan untuk keperluan dinas ya. Kalau surat dinas ini untuk keperluan dinas yang dibuat dari sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas, makanya disebut surat dinas. Mana surat dinas, surat resmi ini mempunyai kepala surat, berbeda dengan surat pribadi tidak mempunyai kepala surat, nomor surat atau lampiran surat. Oke, yang kelima
Yang kelima itu ada surat lamaran pekerjaan, ya. Ada surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini juga disebut surat resmi, ya, karena kita mengirimkan untuk sebuah pekerjaan ke instansi ataupun sebuah lembaga, makanya disebut surat resmi walaupun tidak mempunyai kepala surat serta nomor surat, namun yang ditujukan itu ke instansi atau lembaga. Nah, kalau mengirimkannya ke sebuah instansi ataupun lembaga itu dikategorikan sebagai surat resmi, berbeda dengan surat pribadi yang dikirimkan dari orang untuk orang lain, ya, dari orang ke orang. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, tidak paham, silakan komentar di bawah nanti, ya. Silakan dikomentari jika ada pertanyaan. Oke, kita akhiri pertemuannya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari surat dinas maupun surat pribadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.